Pembahasan soal nomor 1, limit X mendekati 0 untuk 5X per 3 dikurang akar dari 9 plus X. Ditulisin lagi, limit X mendekati 0, 5X per 3 dikurang akar dari 9 plus X, kita kalikan dengan akar sekawan. Jadi 3 plus akar 9 plus X per 3 plus akar 9 plus X. Kalikan terus lagi, limit X mendekati 0 berarti jadi 5 dikali dengan 3 plus akar 9 plus X per dikalikan 3 kali 3 itu 9 dikurang dengan 9 kali 9 akar 9 plus X dikali dengan akar 9 plus X, tapi tandanya negatif jadi 9 dikurang X. Ini bisa coret habis. Negatif kali negatif jadi positif. Ditulis kembali jadi limit X mendekati 0 berarti jadi 5X dikali dengan 3 plus akar 9 plus X per X. Di sini X-nya bisa kita coret, jadi sisanya jadi tinggal limit X mendekati 0 jadi 5 dikali dengan 3 plus akar 9 plus X. Nah, nilai X sama dengan 0 nya kita substitusikan, berarti jadi 5 dikali dengan 3 plus, ini kan 0 jadi akar 9 itu 3. Nah, berarti 5 kali 6 isinya adalah 30. Ini untuk pembahasan soal nomor 1, limit X mendekati 0, 5X per 3 dikurang akar 9 plus X. Sekarang soal nomor 2. Limit X mendekati 3 untuk X kuadrat dikurangin 9 per akar 10 dikurang 2X dikurang X plus 1. Ini juga sama, kita kalikan dengan akar sekawan, berarti dikali dengan akar 10 dikurangin 2X plus X plus 1. Tandanya berubah jadi positif, dikali dengan akar dari 10 min 2X plus X plus 1. Oke, selanjutnya kita kalikan, berarti kita tulis lagi limit X mendekati 3 berarti jadi X kuadrat dikurangin 9 dikali dengan akar dari 10 dikurang 2X plus X plus 1 ya. Ini kita kalikan, akar 10 dikali dengan akar 10 itu jadinya 10 dikurang 2X, kita kurangkan X dikali dengan X, selanjutnya itu adalah X kuadrat plus 2X, 1 kali 1 itu jadi plus 1. Selanjutnya kita kerjakan bentuk dari penyebutnya terlebih dahulu, kita sederhanakan. Jadi pembilangnya tetap kita tulis dikali dengan akar 10 dikurangin dengan 2X plus X plus 1, kemudian penyebutnya. Nah, di sini 2X bisa kita coret. Nah, di sini 2, ini kan plus ya. Baru nanti hasilnya sorry di sini salah, di sini harusnya tandanya positif ya. Maka kita begitu kita jumlahkan jadi plus 2X dikurang dengan 2X itu habis, jadi 10 dikurang dengan 1 itu 9 ya, dikurang X kuadrat. Nah, kita ubah biar sama dengan penyebut yang di atas ya, dengan bilangan yang ada di atas. Jadi limit X mendekati 3, kita tulis lagi pembilangnya di akar dari 10 dikurang 10 ditambah dengan 2X ditambah dengan X plus 1. Ini kita ubah jadi min X kuadrat dikurangin 9. Kita kalikan dengan tanda negatif di luar sehingga ini sama, kemudian bisa kita coret. Ini berarti 1 ya, min 1. Jadi limit X mendekati 3 itu sama dengan min 1 dikali dengan akar dari 10 plus 2X ditambah X plus 1. Kemudian kita substitusikan nilai dari X sama dengan 3. Sehingga bentuknya jadi akar dari 10 ditambah 2 kali 3 kan 6, berarti akar dari 16 ditambah dengan
3 tambah 1 itu 4. Akar dari 16 itu 4, 4 tambah 4, 8, 8 dikali dengan min 1 hasilnya adalah negatif 8. Ini merupakan pembahasan untuk soal nomor 2 dari limit x mendekati 3 untuk x kuadrat dikurangi 9 per akar dari 10 plus 2x dikurang x plus 1. Ya, hasilnya adalah negatif 8. Untuk soal nomor 3, ya, ada soal limit x mendekati tak hingga untuk 2x dikurang 1 dikurang dengan akar dari 4x kuadrat dikurang 6x dikurang 1. Nah, di sini 2x dikurang 1 kita ubah jadi bentuk akar, ya, bentuk akar, tapi kalau dioperasikan hasilnya harus tetap jadi 2x dikurangi 1. Caranya gimana? Nah, gini. Ini kan limit nih, x mendekati tak hingga. Nah, ini kalau kita jadikan bentuk akar, ya, ini nanti jadi 2x dikurangin 1 tapi dipangkatin 2. Nah, kalau ini kita operasikan dan kita akarkan, dia nanti hasilnya sama seperti di atas, yaitu jadi 2x dikurangin 1. Nah, ini dikurangkan dengan tetap akar yang belakang nggak usah kita operasiin dulu gitu ya. Tulis lagi. Nah, baru ini kita bongkar lagi. Jadi limit x mendekati tak hingga. Nah, akar dari ini kita bongkar jadi berapa? Jadi 4x kuadrat dikurang dengan 4x kuadrat dikurang 2 kali x, 2x dikali dengan min 1 min 4x plus 1. Kita kurangkan lagi dengan akar dari 4x kuadrat dikurang 6 dikurangi 5. 6x dikurang 5. Nah, kalau udah berbentuk seperti ini, ingat untuk limit x mendekati tak hingga jika, nah, kalau ibaratkan ini masuk bentuknya gini. Untuk limit x mendekati tak hingga, ya, ini berbentuk persamaan. Persamaannya gini, jadi akar dari ax kuadrat ditambah dengan bx ditambah c dikurang dengan akar dari px kuadrat ditambah dengan qx ditambah dengan qx ditambah dengan c. Nah, ini kan sudah sama nih, ya. Nah, syaratnya kalau kita menggunakan rumus untuk limit x mendekati tak hingga yang berbentuk persamaan seperti ini nih, b dikurangin q per 2 dikali dengan akar a, itu syaratnya adalah nilai a harus sama dengan p. Di sini kita lihat nilai a sama p itu sudah sama, ya, ini 4 dan di sini 4. Nah, baru bisa berlaku rumus seperti di bawah sini, di mana b dikurangin q per 2 akar a sama dengan a untuk a sama dengan p. Nah, b-nya kita sudah punya, b-nya itu adalah negatif 4. Ya, kita tulis lagi di sini, berarti maka b, ini a, ya, ini p, yang ini q. B-nya berapa? Negatif 4. Dikurang dengan q itu adalah negatif 6. Per 2 dikali dengan akar dari a-nya itu 4. Nah, ini kan negatif kali negatif jadi positif tuh. Jadi 4 ditambah dengan 6 berarti kan 2. Ya, ini 2 dikali dengan akar dari 4 kan 2. 2 kali 2 itu 4, berarti ini kita sederhanakan jadi isinya adalah 1 per 2. Ini untuk pembahasan soal nomor 3, untuk x mendekati tak hingga, di mana 2x dikurang 1 dikurang dengan akar dari 4x kuadrat dikurang dengan 6x dikurang 5. Jadi isinya adalah 1 per 2. Oke, lanjut ke pembahasan soal nomor 4 untuk limit x mendekati 0, 2 sin kuadrat setengah x per x tan x. Nah, di sini kita buka dulu. Ini ada sin kuadrat setengah x dan 2 ini kan variabel bebas ya. 2 kita tulis di depan. Ini jadi limit x mendekati 0. Kita tuliskan lagi. Ini kita bongkar jadi sin setengah x dikali dengan sin setengah x. Oke. Per x tangen x. Nah, dari sini kita buka lagi sinnya, ya, sinusnya ini kita bongkar jadi 2, ya, limit x mendekati 0 itu nanti jadi sin setengah x per x dikali dengan sin setengah x per tangen dari x. Ingat, untuk rumus limit itu sin tak coret, dimana jika ada sin dan tan itu bisa langsung kita coret dan sederhanakan. Di sini sudah ada sin, ini bisa kita coret. Nah, ini ada x, ya, sama, yang sisa adalah setengah. Nah, sehingga hasil penyelesaiannya adalah ini tinggal 2 kita tulis lagi. Ini kan setengah nih, udah habis semua, dikali dengan setengah dikali dengan setengah. Jadi hasilnya kita coret ini 1. Jadi hasilnya adalah 1 per 2. Ini untuk pembahasan soal nomor 4, limit x mendekati 0,
2 dikali sin kuadrat setengah X per X tangen X, dimana hasilnya adalah 1/2. Oke, lanjut ke pembahasan soal nomor 5. Untuk limit X mendekati 0, 1 dikurang cos 2X per X tangen 2X. Nah, di sini 1 dikurang dengan cos 2X ya, itu sama aja dengan atau nanti saya tampilkan lagi bentuk persamaannya adalah limit X mendekati 0, itu bentuk lain dari 1 dikurang cos 2X itu adalah 2 sin kuadrat X. 2 sin kuadrat X. Kita buat lagi X tan 2X. Nah, dari sini 2 ini adalah variabel bebas seperti biasa. Kita tulis kembali di depan sehingga limit X mendekati 0, ini sinnya kan kuadrat, kita buka lagi jadi sin X kali dengan sin X ya, per X kali dengan tangen 2X. Nah, dari sini kita lanjutkan, kita tulis lagi 2-nya, sinnya kita pisah, X mendekati 0, berarti nanti jadi sin X per X dikali dengan sin X per tangen 2X. Ingat, sin tak coret ya, sin tak coret. Nah, dari sini sudah terlihat ya bahwa ini kalau kita coret ya, di sini kita coret, ini habis, dan begitupun ini habis. Yang tersisa adalah 1/2. Jadi tinggal 2 dikali dengan ini adalah 1 ya, yang ini adalah 1/2. Sederhanakan, berarti isinya adalah 1. Ini untuk pembahasan soal nomor 5, limit X mendekati 0, 1 dikurang cos 2X per X tan 2X, itu hasilnya sama dengan 1.